Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu tanggal 4 September 2022. Dengan tema, ibadah Minggu ini dengan tema memikul salib mengikut Tuhan. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama, sambil bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Persilakan duduk. Marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 1 bait yang kedua. Pujilah
perintahnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah tergantung usul hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah kita menyanyikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 27, bait 1, 2, dan 3. bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan.
Dan sekarang dengarlah firman-Nya yang menjadi berita anugerah bagi kita. Berita anugerah diambilkan dari kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16 yang demikian firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan lagu Salam Damai sambil mengatupkan tangan di dada, tengok kanan dan kiri, depan dan belakang. Saudara yang terkasih, kita akan menyanyikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat nomor 364 bait 1 dan 2. Mari kita bersyukur dalam doa, mohon pimpinannya untuk mendengarkan firman-Nya. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau boleh
Pertemukan kami di dalam roh dan kebenaran melalui ibadah pada saat ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Boleh menjadi perkenan Bapa dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut mereka adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seluruh kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 11. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dan tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Baiklah jemaat yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda firman Tuhan dengan membaca Mazmur tanggapan dari Mazmur 139 ayat 1b sampai dengan ayat 6, dilanjutkan ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 139 ayat 1b sampai ayat 6, dilanjutkan ayat 13 sampai 18. Saya membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar,
Jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Ayat 13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Hari-hari yang akan dibentuk. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Demikianlah Mazmur tanggapan. Terima kasih. Bacaan kedua terambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 21. Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 21, yang demikian bunyi firman Tuhan ini. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga
kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat mengerti. Saya ulang lagi ayat 10, sehingga kamu dapat memiliki apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di situ untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik dalam hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian sabda Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai dengan 33. Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33. Bagian dari perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Yang demikian firman-Nya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat
menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawannya yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Mazmur 139, kita bisa tahu bahwa Mazmur ini berisi kekaguman juru Mazmur akan kuasa dan kemurahan Tuhan kepada umatnya. Nah, saudara, kekaguman dari umat atas kemurahan Tuhan itu tergantung dari relasi antara umat dengan Tuhan itu. Kalau kita memperhatikan, kekristenan itu juga selalu berbicara tentang hubungan, selalu berbicara tentang relasi. Baik relasi kita dengan Tuhan maupun relasi kita dengan sesama. Dan salah satu faktor agar sebuah hubungan itu berjalan sehat dan baik itu adalah pengenalan terhadap masing-masing pihak. Kalau kita tidak bisa mengetahui dengan pasti isi hati seseorang, ya kita memang tidak bisa mengenal dan bisa jadi hubungan itu menjadi tidak sehat. Tetapi ini hanya salah satu faktor. Nah, saudara, bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan begitu mengenal umatnya. Tuhan begitu mengenal juru Mazmur. Tuhan begitu mengenal kita. Dialah yang menciptakan kita. Dia tahu akan keberadaan kita, dia tahu apa yang kita butuhkan, bahkan jauh lebih tahu daripada kita sendiri. Bahkan sebelum kita panjatkan dalam doa-doa kita, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Saat kita tidak sanggup untuk merangkai kata di dalam doa, dia tetap memahami isi hati kita. Juru Mazmur menulis, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Bahkan dikatakan bukan saja Allah selalu ada untuk umatnya, tetapi juga juru Mazmur meminta, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku.
lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dalam doanya juru mazmur ini meminta untuk diuji dan dituntun. Kiranya Tuhan mau mengingatkan dan menunjukkan jalan bagi juru mazmur. Nah, inilah prinsip pengembalaan yang selalu kita pegang teguh di dalam kehidupan kita bersama, menegur dan mengingatkan dengan penuh kasih dan menunjukkan jalan bagi yang tersesat, bukan menegur dan mengingatkan dengan kebencian, bukan, tetapi dengan penuh kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ini mengaku bahwa kita ini adalah murid Tuhan, maka sebagai murid berarti kita harus hidup yang berkenan bagi Sang Guru kita. Sebagai murid kita harus belajar memahami apa yang diajarkan oleh Sang Guru kita dan juga meneladani Sang Guru kita dengan segala perbuatan dan gaya hidupnya. Hidup kita harus sesuai dengan gaya hidup Sang Guru kita, termasuk konsekuensi untuk menjadi muridnya. Konsekuensi itu harus disyukuri, diterima, diketahui, dijalani. Mari kita belajar dari salah seorang murid Tuhan yang menjadi guru kita juga, Rasul Paulus. Saudara, baginya hidup dan mati itu sama penting. Ia hidup bersukacita menyaksikan pertumbuhan iman jemaat. Tetapi ia juga dengan bersukacita memberitakan Injil. Paulus dapat menjalani hidupnya dengan sukacita, kuncinya adalah Kristus. Kristus itu memberikan makna baru baik bagi kehidupannya maupun bagi kematiannya. Kristus mewarnai hidupnya. Kristus yang ia beritakan itu mewarnai hidupnya. Bahkan ia memahami dengan jalan apapun, dengan cara apapun berita Injil itu diberitakan, tetap Kristus yang diberitakan. Bahkan jika berita Injil itu dilakukan dengan maksud-maksud palsu, karena ada orang-orang yang iri dan dengki kepada Rasul Paulus, sehingga kemudian ia membuat berita-berita tertentu, berita-berita yang terselubung di dalam berita tentang Kristus. Tetapi bagi Rasul Paulus dengan maksud palsu sekalipun, berita Injil itu tetap mengenalkan Kristus. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bila ia hidup, ia ingin terus melayani dan berbuah bagi Kristus. Sebaliknya apabila ia mati, ia memandangnya sebagai suatu keuntungan. Karena hal itu berarti bahwa ia hidup berbahagia bersama-sama dengan Kristus Sang Guru Agung kita. Nah, dalam persekutuan Kristen tentu Kristus yang menjadi teladan bagi kita. Tuhan Yesus Kristus adalah panutan dan teladan orang-orang percaya kepadanya. Jadi murid berarti belajar dari Sang Guru. Menjadi murid Kristus itu belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya mengerti apa yang ia ajarkan secara teori saja, tetapi juga melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus itu harus memiliki gaya hidup Tuhan Yesus. Kalau dalam bacaan Injil kita dikatakan bahwa ada banyak orang yang berduyun-duyun mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Saudara, apakah semua orang yang berduyun-duyun mengikuti Tuhan Yesus itu memang dengan sungguh-sungguh
ingin menjadi murid Kristus? Oh tidak. Ada orang-orang yang dengan maksud-maksud tertentu di dalam mengikuti dan berduyun-duyun dalam perjalanan Tuhan Yesus Kristus itu. Ada orang yang memang sungguh-sungguh ingin menjadi murid Kristus. Ada orang yang datang karena ubyang-ubyung, ikut-ikutan, senang dengan kumpul-kumpul, karena dapat berkat makanan, dapat roti dari Tuhan, tanpa memaknai lebih dalam maksud dari mengikut Tuhan Yesus. Nah, karena itulah Tuhan Yesus menyeleksi siapa yang dengan sungguh-sungguh ingin menjadi muridnya. Tuhan Yesus katakan, jika seseorang tidak datang kepadanya dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Seleksi yang pertama menjadi syarat yang pertama. Syarat pertama ini mengingatkan kepada kita bahwa menjadi murid Tuhan Yesus itu harus mengasihi Tuhan Yesus lebih utama daripada ikatan-ikatan di dalam dunia, dan bahkan mengasihi lebih daripada nyawanya sendiri. Ingat saudara bahwa Tuhan Yesus tidak mengajarkan kepada kita untuk membenci orang tua, keluarga, atau siapapun saja. Tentu bukan itu maksudnya. Hukum Tuhan khususnya yang kelima memerintahkan kepada kita untuk menghormati orang tua. Hukum kasih mengajar kita untuk mengasihi sesama. Tetapi peringatan Tuhan Yesus ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita kalau kita tidak siap untuk meninggalkan keterikatan kita di dalam hubungan dengan dunia ini, maka kita tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita tidak siap, Tuhan Yesus sendiri berkata, ia tidak dapat menjadi murid. Jadi siapkah kita meninggalkan ikatan-ikatan dengan dunia ini dan mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada segalanya dan bahkan lebih daripada diri kita sendiri? Nah, syarat yang kedua, saudara, yaitu harus rela menderita dan tetap mengikut Tuhan Yesus sekalipun menderita. Saudara, Tuhan Yesus itu tidak memberikan harapan palsu. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kepada setiap orang yang berduyun-duyun ingin datang dan mengikutinya itu, ikutlah aku maka kamu akan mendapatkan hidup yang enak. Enggak, saudara. Justru Tuhan Yesus katakan, jikalau seseorang mau datang kepada Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus, ia harus memikul salibnya sendiri. Dan tetap mengikut Tuhan Yesus sekalipun dalam keadaan apapun, sekalipun harus memikul salib itu. Nah, salib itu adalah sebuah alat dari kayu besar yang digunakan untuk menghukum mati para penjahat, ya, khususnya di dalam tradisi Roma, yaitu menghukum mati dengan menggunakan kayu salib. Kalau tradisi Yahudi bukan salib, tetapi dirajam dengan batu. Penjahat yang dihukum dengan palang kayu ini harus memikul salibnya itu sendiri sampai ke tempat penyaliban. Kemudian tangan dan kakinya diikat dan dipaku, dibiarkan mati perlahan-lahan.
Jadi saudara, kalau Tuhan Yesus mengatakan pikulah salibmu kepada orang-orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus, maka orang-orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus itu sudah harus mengerti bahwa konsekuensi yang harus dia tanggung itu adalah memikul salib Tuhan. Mereka harus sudah memiliki gambaran seperti itu. Mengikut Tuhan itu tidak enak-enakan, menerima pelayanan dari Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa ia datang untuk menjadi pelayan? Nah, kita sudah bayar persembahan, maka kita enak menerima pelayanan dari Tuhan? Oh tidak. Kalau ia mengatakan bahwa ia hadir, ia datang untuk menjadi pelayan, itu artinya kita harus meneladani ia sang guru kita, yang bersedia untuk melayani kehendak-Nya, melakukan apa yang ia kehendaki sekalipun keadaan berat. Yang ketiga saudara, kita harus memiliki komitmen untuk memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus sampai kepada akhirnya. Karena pada kenyataannya ada orang-orang yang kemudian tidak bisa menyelesaikan sampai pada akhirnya. Gambaran bangsa Israel yang dibebaskan oleh Tuhan dari tanah perbudakan, dibawa ke padang pengembaraan menuju ke tanah perjanjian, ada yang tidak bisa sampai ke tanah perjanjian. Ada yang mati di padang pengembaraan, ada yang kemudian menjadi murtad dan berbalik tidak percaya kepada Tuhan. Sejak penciptaan sampai sekarang banyak orang-orang yang kemudian tidak setia di dalam mengikut Tuhan Yesus dan menjadi murtad. Nah, karena itu komitmen ini diingatkan kepada kita, dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus diumpamakan seperti orang yang mau mendirikan sebuah menara. Ia harus duduk dahulu untuk membuat anggarannya supaya cukup. Kalimat duduk dahulu ini mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita berhitung-hitung terlebih dahulu. Siap atau tidak dengan konsekuensi untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Meladani sang guru kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan, mengasihi Dia lebih daripada segalanya yang ada di dunia ini, memikul salib kita. Siapkah kita sampai selesai dan tetap setia, tidak menjadi murtad? Kalau kita siap, maka kita adalah murid-murid Tuhan. Tetapi jika tidak, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, kita bisa menilai diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa menilai diri kita sendiri. Saya tidak bisa melihat saudara, karena yang bisa melihat diri kita sendiri hanyalah diri kita sendiri dan Tuhan yang meneliti hati kita. Nah, kita tahu apakah kita ini adalah murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh, yang tidak memiliki maksud palsu, yang tidak memiliki iri dengki. Tetapi tentu ada kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kita, tetapi jangan khawatir. Dia adalah sang tukang periuk agung yang sanggup mengubahkan hidup kita. Seperti periuk yang rusak, ia bisa perbaiki. Bahkan hidup kita yang rusak pun ia sanggup perbaiki. Karena itu mari kita serahkan diri kita seutuhnya kepadanya. Belajar daripadanya dan biarkan diri kita diubah olehnya. Hilangkan sifat iri dengki kita, hilangkan sifat palsu-palsu kita, dan dengan tulus kita menjadi murid Tuhan, sekalipun dengan segala konsekuensinya
sekalipun harus dengan memikul salib kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hening bagi kita. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Mari kita kembali bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih bahwa Engkau telah mengetahui hati kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami harus sungguh-sungguh di dalam mengikuti Engkau. Berkatilah kami, mampukanlah kami di dalam kami bersungguh-sungguh mengikuti Engkau. Janganlah dengan maksud-maksud palsu kami mengikuti Engkau. Janganlah karena iri hati, karena dengki, kami memberitakan Injil Kerajaan. Tetapi biarlah dengan tulus ikhlas kami mengikuti Engkau dengan segala konsekuensi yang harus kami jalani sebagai murid-murid Kristus. Mampukan kami Tuhan di dalam kami melakukan kehendak-Mu ini, dan ubahkan kami seperti tukang periuk yang mengubah bejana yang rusak. Engkau sang tukang periuk yang agung sanggup mengubahkan hati kami, diri kami, untuk menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Bapa Surgawi, di tengah-tengah kesibukan kami beribadah ini, kami tidak pernah jemu-jemu untuk menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu, umat manusia di dunia ini. Terima kasih, segala keadaan boleh menjadi semakin baik. Semuanya karena anugerah Bapa. Biarlah Engkau sempurnakan pemulihan yang dialami oleh anak-anak-Mu, umat manusia di dunia ini karena pandemi ini. Biarlah berkat-Mu Engkau curahkan melalui
orang-orang yang bekerja untuk menangani pandemi ini, para ilmuwan, para peneliti, para pemerintah, para relawan, tenaga medis, aparat keamanan, aparat pemerintah, siapapun saja yang bekerja untuk menangani pandemi ini. Berkatilah, sempurnakanlah pemulihan yang telah kami alami. Kami bersyukur segala sesuatu boleh berlangsung dengan baik, dan pada akhirnya kami boleh memiliki keyakinan Tuhan akan sempurnakan. Sekali demikian, mampukan kami untuk dengan tetap setia, dengan tertib menjalankan protokol-protokol kesehatan sebagaimana seharusnya yang kami lakukan di dalam keadaan sekarang ini. Bapa Surgawi, kami mau serahkan saudara-saudara kami yang berada di dalam situasi yang lebih sulit lagi karena bencana alam, konflik, kecelakaan, sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, peperangan, penderitaan apapun saja yang terjadi di negeri ini maupun di belahan bumi manapun, karena Bapa berkati melalui kami semua, melalui siapa saja dan apa saja yang berkenan dengan saudara-saudara kami ini, Tuhan pulihkan saudara-saudara kami ini. Berkatilah kami sehingga dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama yang membutuhkan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk jemaat-Mu seutuhnya di GKJ Bululor ini Bapa. Biarlah melalui keluarga besar jemaat di GKJ Bululor, nama Tuhan dipermuliakan, jemaat dibangun, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau. Biarlah kami dapat membangun kasih dan persaudaraan di dalam kehidupan bersama kami ini dengan sebaik-baiknya. Berkatilah setiap unsur yang ada di jemaat-Mu di sini, dari anak-anak sampai dengan orang tua. Bapa berikan kecukupan, Bapa berikan kesehatan, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa melalui pekerjaan, melalui belajar, boleh membuahkan buah yang baik, yang berguna bagi kehidupan keluarga, dan bahkan menjadi saluran berkat bagi siapapun saja. Kami serahkan segenap pergumulan yang dialami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak-Mu sendirian, tetapi selalu berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami mau serahkan segenap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di jemaat-Mu di sini. Berkati mampukannya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Saya berdoa barangkali ada saudara-saudara kami yang menderita sakit, Bapa berikan kesehatan, Bapa pulihkan, Bapa sembuhkan, sehat sempurna seperti kala. Secara khusus kami berdoa untuk anak Esof Sakti yang kemarin menjalani operasi. Terima kasih boleh berjalan dengan lancar, pulihkan, sembuhkan, sehingga boleh pulang kembali dan bertemu dengan keluarga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kiranya selalu berada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Sepanjang ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan menghaturkan persembahan sebagai nas pangatak diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Untuk persembahan kita akan iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 450, bait 1 dan 2, Hidup Kita Yang Benar. Kami undang untuk bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, yang tak henti-hentinya di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Saat ini Tuhan, kami hendak mempersembahkan apa yang menjadi milik Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah persembahan ini Tuhan, besar ataupun kecil, kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan pelebaran kerajaan surgamu dan pelayanan di GKJ Mbululor. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi dengan ketulusan hati kami. Berkati majelis yang mengelola persembahan ini dengan hikmat, kemampuan sehingga mereka boleh melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan melalui Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Biarlah firman yang boleh ditaburkannya senantiasa boleh menjadikan kekuatan dan rema di dalam hidup kami. Dan firman itu Tuhan tidak akan sia-sia, tetapi akan membangun iman percaya kami kepadamu. Dan semakin hari kami boleh cinta akan Tuhan Yesus. Berkati Bapak Pendeta Bambang Wijayanto di dalam pelayanannya. Roh hikmat kesehatan selalu melingkupinya dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 356 bait pertama dan kedua. Dan sekarang undurlah dari ibadah ini, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Maka jiwaku